Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flex Gadget Channel. Setelah Xiaomi Digi yang udah pernah saya review tempo hari, kali ini ada lagi nih brand China yang bisa ngasih smartphone bertipe outdoor yang jelas build quality-nya bukan cuma solid dan kokoh lagi. Tapi HP tangguh yang satu ini memiliki sertifikasi IP68 dan IP69K. Yang pastinya nggak bakal gampang rusak walau kecebur ke air atau nggak sengaja jatuh saat dipegang. Yang bikin HP ini jelas lebih worth lagi adalah di kapasitas baterainya yang sebesar 8500 mAh. Bakalan susah nih buat ngabisin baterainya selama berhari-hari, walau dipakai kinerja yang berat buat intens sekalipun. Lalu apa saja nih kelebihan dan kekurangan dari Doogee S86 ini? Yuk kita mulai dari video unboxingnya. Tampilan depan dusnya langsung ada tulisan Doogee dan S86 di tengahnya. Di pojok kiri atas kapasitas baterainya, dan di pojok kanan bawah varian memori yaitu 6/128 GB. Terdapat juga 3 fitur utamanya, yaitu IP68 atau IP69K, dustproof dan juga shockproof. Di sebelah kanan dan kiri dus terdapat tulisan Doogee. Di bagian atas dan bawahnya polos saja nih. Baru di bagian belakang terdapat varian warnanya, di mana unit yang akan saya unbox ini berwarna fire orange. Serta terdapat juga kode serial number dan nomor IMEI dari HP ini. Kita buka dan lihat apa aja sih dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka langsung terlihat unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Kita singkirin dulu. Lalu terdapat kartu garansi dan kartu ucapan terima kasih dari pihak Doogee-nya. Terdapat juga bonus anti gores tambahan yang berbahan plastik yang standar. Lalu ada user manual untuk buku panduan penggunaannya. Dan adapter charger bawaan berdaya output maksimal 12 volt 2 ampere alias 24 watt. Dan terdapat sebuah alat untuk membuka slot SIM card-nya. Ada juga bonus aksesoris tali tambahan untuk gantungan HP-nya. Dan terakhir kabel data yang sudah menggunakan USB Type-C. Itu dia isi dalam kemasannya. Kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal begitu lihat desain HP ini tuh berasa takjub dan tak seperti HP pada umumnya. Dari tampilan sekilasnya ini aja udah memperlihatkan kalau HP ini tuh bakal tangguh dan kuat banget. Handheldnya saat dipegang juga terasa berat dan mantep banget. Di sebelah kanan terdapat tombol volume dan tombol power, dan sensor sidik jari, serta terdapat baut untuk menguatkan setiap sisinya. Di sebelah kiri terdapat tempat untuk dual SIM yang bertipe hybrid. Untuk membukanya pakai alat pencongkelnya tadi. Terdapat juga tombol Google Assistant di bagian tengahnya. Di bagian atas terdapat tempat audio jack yang harus dibuka dulu ketika akan digunakan. Sama halnya di bagian bawah yang lubang colokan chargernya juga harus dibuka terlebih dahulu. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Doogee S86 ini. Tampilan UI-nya juga termasuk simple dan minim dengan aplikasi bloatware. Untuk memori internal 128 GB-nya sudah terpakai sekitar 8,33 GB atau sekitar 7% untuk sistemnya. Dan pastinya HP ini juga sudah mendukung fitur NFC juga loh. Memiliki desain yang khas untuk smartphone outdoor, Doogee S8 ini memberikan tampilan yang tetap keren dan stylish. Menggunakan material campuran antara rubber, aluminium, dan polikarbonat, build quality-nya terasa solid dan kokoh banget. Layar sebesar 6,1 inch-nya ini berpanel IPS, beresolusi SD+ 720x1560 pixel, yang juga sudah diproteksi Corning Gorilla Glass. Kualitas layarnya juga tetap oke nih, dengan tingkat kecerahan yang cukup baik, walau sebenarnya kalau untuk HP outdoor lebih enak lagi kalau pakai layar AMOLED, agar tidak silau saat terkena sinar matahari. Cuma memang beratnya aja sih yang lumayan terasa banget. Wajar lah karena baterainya jumbo sebesar 8500 mAh, jelas bikin HP-nya jadi agak tebal dan juga berat. Untuk kecepatan sensor sidik jarinya tergolong standar, nggak terlalu cepat tapi juga nggak lambat-lambat banget. Untuk sinyal HP-nya juga aman nih, sudah kita tes masukin kartu smartfren dan tetap keluar untuk sinyal VoLTE dan 4G Plus-nya. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor nih yang tidak didukung oleh HP ini. Selain desain dan layarnya yang oke, untuk bagian kameranya bisa saya bilang lumayan juga nih. Setup quad kameranya ini terdiri dari kamera utama sebesar 16 MP bersensor CMOS yang didukung lensa ultrawide sebesar 8 MP, lensa makro 2 MP dan lensa bokeh 2 MP. Sedangkan untuk kamera selfie-nya diletakkan di layar poninya yang minimalis sebesar 8 MP. Lihat sendiri aja ya gimana hasil foto dan video dari HP ini, yang kalau menurut saya sih udah cukup oke untuk sebuah HP outdoor masa kini.
Doogee S86 ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio P60 yang berfabrikasi 12 nanometer. Untuk varian yang saya review ini memiliki RAM 6GB LPDDR4X dan internal storage 128GB. Yang pada bawaannya sudah menggunakan OS Android 10. Yang setelah saya pakai beberapa hari ini ternyata masih ada update software sekali nih. Untuk skor Antutu versi 9 berhasil mendapatkan skor 210 ribuan dengan skor CPU di 59 ribuan dan skor GPU di 42 ribuan. Sedangkan untuk Geekbench 5 tesnya mendapatkan skor 289 untuk single core dan 1069 untuk multicore-nya. Skor benchmark segitu sih jelas kalau buat jalanin game berat kurang recommended. Walau tetap bisa sih untuk install game Genshin Impact atau PUBG Mobile. Untuk game PUBG Mobile bisa memainkan pada settingan HD High atau Smooth High. Dan saat saya mainkan pada settingan Smooth High ternyata gameplaynya lumayan smooth dan masih cukup playable. Dan untuk sensor gironya nggak kerasa delay karena udah pakai giro hardware. Kalau cuma untuk gamer casual yang sesekali aja bermain game PUBG, masih bisa banget untuk dimainin di HP ini. Dan setelah bermain selama 30 menit, baterainya cuma berkurang sekitar 3% dan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Kalau untuk mainin game terberat seperti Genshin Impact, settingan defaultnya berada di low. Cuma tetap biar agak enak mainnya tetap saya rubah ke lowest. Tapi ternyata di settingan terendah sekalipun gamenya tetap kurang playable. Frame drop sangat sering terasa bahkan ketika belum bertemu monster ataupun mengeluarkan semua efek skill animasinya. Tapi kalau untuk suhu panas HP-nya tergolong cuma hangat dan tidak terlalu overheat. Dan selama 30 menit bermain, baterainya juga cuma berkurang sekitar 3% dan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Nah paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak AoV ini. Bisa disetting rata kanan dan mengaktifkan mode SD-nya. Gameplaynya juga terasa smooth dan minim terjadi frame drop. Untuk efek animasi grafisnya juga tetap bisa ditampilkan dengan maksimal. Dijamin bakal makin betah mainin game ini lama-lama karena selain suhu panas HP-nya nggak terasa, baterainya juga awet banget. Dan setelah bermain selama 30 menit, baterainya juga cuma berkurang sekitar 3% dan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Kalau buat memutar video YouTube selama 60 menit dengan kondisi brightness dan volume di 50%, baterainya cuma berkurang sekitar 2% aja nih. Tentunya menggunakan koneksi WiFi loh ya. Dan terakhir saya tes juga pakai aplikasi PCmark. Dengan mode Work 2.0 berhasil mendapatkan baterai life 26 jam 25 menit. Gila sih awet banget baterainya, bisa sampai 2 hari lebih walau dipakai kerja aktif sekalipun. Kesimpulannya Doogee S86 ini sangat cocok buat kalian yang cari HP outdoor yang memiliki ketahanan dan ketangguhan yang mumpuni. Udah gitu daya tahan baterainya juga tergolong awet banget. Sudah saya buktikan sendiri selama 3 hari ini belum pernah menyentuh colokan charger. Terus baterainya belum lowbat juga. Walau memang untuk proses mengisi penuh hingga 100%-nya membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi tetap sepadan dengan keawetan baterainya yang tahan lama. Walau HP ini tahan banting dan bisa buat basah-basahan, tapi tetap lebih amannya sih jangan dibanting terus-terusan ataupun dicelupin ke air lama-lama ya. Terima kasih udah nonton video kali ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.